Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gunardi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan Bapak Yuda Priyakunia. Beliau guru kelas 5 di SDN 1 Mendenrejo. Selamat pagi Pak Yuda. Selamat pagi. Hari ini nanti kita akan melakukan percakapan pra-observasi dengan tujuannya adalah untuk mengetahui rencana pembelajaran ataupun modul ajar yang sudah Bapak buat, sehingga nanti saat pembelajaran di kelas sudah siap beserta dengan media yang sudah ada. Untuk mengawali percakapan pada pagi hari ini, Pak Yoga nanti besok akan membuat modul ajar mapel apa? Mapelnya untuk mapelnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan materinya tentang drama. Dari materi ataupun modul ajar yang sudah Bapak buat, tujuan pembelajaran dalam RPP tersebut apa, Pak? Tujuan pembelajarannya itu diharapkan siswa itu melalui membaca materi itu mungkin dapat menyimpulkan perbedaan antara cerita fiksi dan non fiksi, itu perbedaannya dengan tepat. Kemudian dari mengamati sebuah video nanti itu siswa dapat menemukan informasi penting jadi dalam teks dengan tepat juga. Kemudian dari bermain peran, itu nanti murid dapat menyimpulkan unsur-unsur intrinsik dari sebuah teks itu dengan tepat, dan melalui kegiatan unjuk kerja nanti itu siswa diharapkan dapat menyajikan simpulan hasil kegiatan belajar dengan lengkap. Jadi ada beberapa tujuan yang akan dicapai dalam modul ajar tersebut ya. Kemudian area pengembangannya dalam modul ajar tersebut apa? Untuk area pengembangannya itu siswa itu dapat mengeksplor pengetahuannya yang dimiliki, dan sistem pembelajaran yang dilakukan itu tidak hanya berpusat dengan guru saja. Jadi itu sistem pembelajarannya yang dilakukan itu berpusat pada siswa. Berarti ada strategi khusus dalam modul ajar tersebut, Pak? Bisa disebutkan strateginya apa saja? Ya, untuk strateginya itu nanti model pembelajaran saya yang saya gunakan antara lain itu ada pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi kompetensi sosial, emosional, dan budaya positif. Kemudian untuk pendekatan yang saya gunakan nanti ada pendekatan saintifik, yaitu berupa mengamati, mencoba, mengasosiasi, menalar, dan mengkomunikasikan itu. Kemudian ada TIPEC, berupa media pembelajaran video nanti. Kemudian untuk metodenya ada antara lain penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan juga ceramah sedikit-sedikit nanti. Jadi tadi ada beberapa strategi ya Pak, dari model pembelajarannya, kemudian pendekatan pembelajarannya, dan juga metode yang digunakan. Pastinya dalam pembelajaran besok yang akan dilakukan, Bapak juga menggunakan media. Medianya apa saja? Ya, untuk media itu nanti yang saya gunakan antara lain ada kutipan cerita dari buku teks, kemudian ada video YouTube, kemudian ada juga teks. Jadi sepertinya modul ajar sudah dibuat Bapak ini sudah lengkap ya, sudah ada strateginya, ada medianya. Kemudian modul ajar yang sudah Bapak susun tadi ya, mulai dari ada model pembelajaran, kemudian ada pendekatannya, kemudian juga ada metodenya. Berarti ini modul ajarnya sudah siap dilakukan untuk pembelajaran. Kira-kira kapan pelaksanaannya? Untuk pelaksanaannya itu kemungkinan akan dilaksanakan pada hari Selasa 27 Februari 2024. Berarti nanti kita akan ketemu kembali ketika saya melakukan observasi, yaitu di hari Selasa tanggal 27 Februari 2024. Jadi nanti saya di situ adalah akan mengobservasi pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas sesuai dengan modul ajarnya, dan juga nanti saya akan mencatat hal apa saja yang sudah saya observasi. Begitu ya Pak ya? Iya. Yang terakhir ini dari percakapan kita tadi tentang pra-observasi, hal apa saja yang Bapak dapat dalam percakapan ini? Dari percakapan pra-observasi ini yang saya dapat itu akhirnya dari sini saya bisa mengembangkan RPP saya menjadi lebih baik lagi supaya bisa dapat digunakan ketika pembelajaran nanti layak dan
bisa dipraktekkan di pembelajaran. Jadi nanti hasil percakapan kali ini Pak Yoga sudah mendapatkan bahwa nanti modul ajarnya itu sudah layak karena sudah ada beberapa perbaikan ya Pak ya. Ya. Nah, demikian percakapan observasi saya dengan Pak Yoga. Sampai bertemu kembali nanti di kegiatan observasi dan juga kegiatan pasca observasi bersama pengajar praktek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik-baik semua ya di sini ya. Sebelumnya mau tanya terlebih dahulu, siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua? Nggih, yang tidak masuk, semuanya masuk ya? Oke, berarti semuanya masuk. Kalau sudah masuk semua, sekarang keluarlah coba dipimpin berdoa. Yo, sopo? Nabila, dipimpin berdoa. Sekarang ya, diperhatikan itu kalian bisa lihat ada gambar apa? Emoji atau emoticon. Emoji itu digunakan untuk menyampaikan apa? Perasaan. Pak Yoga ingin bertanya bagaimana perasaan anak-anak hari ini, apakah sedih? Pas memulai pembelajaran hari ini itu sedih, apa senang, apakah marah, bobo-bobo samuni kesedihan, apa sedih gara-gara dengan pas makan kejeblok kalenan, apakah bahagia, samune apik, sarapan enak. Nah, bahagia. Nah, coba dituliskan, digambar emoticon yang kamu rasakan hari ini, digambarkan di ini sticky notes. Sticky notes ini nanti dibagikan Pak Yoga ke setiap anak masing-masing. Alat tulisnya dikeluarkan. Selanjutnya ini ada tugas untuk masing-masing kelompok.
Ini kita sudah belajar mengenai teks fiksi dan non fiksi. Coba tadi perbedaan antara teks fiksi dan non fiksi apa sah? Ada yang tahu apa tidak? Teks fiksi itu bagaimana? Ceritanya didasarkan pada informasi. Kemudian kalau non fiksi bagaimana? Ceritanya didasarkan pada kenyataan yang ada. Oke, seperti itu hari ini kita sudah belajar tentang teks fiksi dan non fiksi. Kalian semuanya sudah paham? Oke, kalian semuanya sudah paham? Ada masih ada yang ingin ditanyakan tentang teks fiksi dan non fiksi? Sudah paham? Paham semuanya ya? Setelah kalian sudah paham semuanya, jangan lupa tetap belajar di rumah. Jangan lupa untuk tetap mempelajari yang sudah kamu pelajari di sekolah. Jangan sampai kalau di rumah tidak belajar lagi. Oke? Kemudian untuk tugasnya, setelah pembelajaran berakhir, nanti Pak Yoga akan membagikan soal satu persatu kepada siswa. Ya, begitu ya? Sekarang boleh pulang atau istirahat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Gunarni, CIP Angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada kegiatan pasca observasi, saya ditemani oleh Bapak PP, yaitu Bapak Andri Wibowo. Kemudian juga ada teman yang saya observer, yaitu ada Bapak Yoga Priyakono. Selamat pagi, Pak Yoga dan Pak Andri. Ya, pada kesempatan kali ini, tujuan dari kegiatan pasca observasi adalah untuk merefleksikan kembali pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Yoga kemarin saat di dalam kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan kepada Pak Yoga, yaitu diantaranya bagaimana perasaan Pak Yoga ketika kemarin sudah melakukan praktik pembelajaran di dalam kelas? Perasaan saya tentunya itu sangat bahagia karena saya dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian siswa juga antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran. Jadi saya cukup puas. Jadi anak-anak merasa senang ya Pak ya dengan pembelajaran yang kemarin. Ya. Senangnya itu karena apa? Ya, karena kemarin untuk pembelajaran yang kemarin itu ada media-media pembelajaran yang menarik siswa yang lain daripada pembelajaran biasanya. Jadi siswa itu merasa tertarik dengan pembelajaran yang kemarin saya lakukan. Jadi lebih antusias ya Pak ya pembelajaran yang kemarin. Kemudian apakah pelaksanaan pembelajaran yang kemarin itu sudah sesuai dengan rencana yang Bapak buat? Secara garis besar itu sudah tercapai karena saya merasa siswa itu sudah turut aktif dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu tidak hanya berpusat kepada saya untuk menerangkan kepada siswa, tetapi juga siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran ikut serta. Jadi pembelajaran itu siswa sentris bukan guru sentris. Tidak murid guru yang sebagai pusat pembelajaran, tetapi muridlah yang itu belajar bersama, itu ya Pak ya. Berarti sudah sesuai dengan area pengembangan yang Bapak ingin capai kemarin. Iya, sudah sesuai. Kurang lebih sesuai. Saat pembelajaran berlangsung, ada tidak kendala yang Bapak alami ketika pembelajaran kemarin? Untuk kendala itu ya mungkin ada sedikit untuk cara pengondisian siswa untuk berkelompok itu masih kadang mengawut, siswa mendorong-dorong meja itu masih sangat mengawut. Kemudian untuk penyiraman alat misalkan seperti proyektor dan lain-lain itu ada kendala-kendala seperti kabel yang tidak menyala. Tapi untuk di pembelajarannya itu alhamdulillahnya bisa berjalan. Jadi garis besarnya semuanya itu pembelajarannya sudah terlaksana dengan baik ya. Walaupun ada beberapa kendala teknis seperti kabel yang masih belum beraturan pemasangannya, kemudian ada beberapa murid yang masih ramai mungkin Pak ya, atau mungkin pula sendiri di dalam diskusi kelompok tersebut.
Jadi harapan saya juga ingin kognitif, afektif, serta psikomotor itu bisa tercapai. Kognitifnya dari segi teks fiksi dan non fiksi itu siswa mampu mengerti mana membedakan teks fiksi dan juga non fiksi, mana yang teks fiksi itu seperti apa, non fiksi itu seperti apa, pemasaran itu seperti apa. Kemudian untuk misalkan afektifnya itu saya ingin mengajarkan sikap yang baik dalam membelajarkan itu bagaimana, kemudian amanat-amanat yang terkandung dalam cerita fiksi maupun non fiksi. Kemudian untuk dari segi psikomotor itu saya berharap siswa itu bisa turun aktif, seperti kemarin bermain perannya itu bisa ikut, bisa bagaimana itu psikomotornya sudah tercapai. Jadi ada kompetensi yang diharapkan dari proses pembelajaran kemarin ya Pak, ya, mulai dari kognitifnya, kemudian afektif, motorik, dan juga psikomotorik. Jadi bisa tiga aspek ini yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran. Kalau begitu ada tidak harapan setelah proses pembelajaran ini ke depannya? Ya. Untuk harapan tentunya pasti ada. Untuk pembelajaran selanjutnya saya itu menginginkan supaya pembelajaran yang saya lakukan itu bisa lebih lagi untuk memberikan kesan pada siswa, baik dari segi pembelajarannya, materinya, medianya, kemudian pengondisian siswa juga dapat lebih ditingkatkan lagi. Jadi harapannya itu seperti Pak ya, jadi ada kesan. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan itu lebih berkesan untuk siswa saat di kelas. Ya. Kira-kira ini akan dilanjutkan apa secepatnya atau lama Pak? Pelaksananya? Untuk ini harapannya sih akan secepatnya dilanjutkan lagi supaya ya kalau misalkan yang namanya ilmu itu kalau tidak diasah nanti malah tumpul seperti itu. Ini masih hangat-hangatnya seperti ini, kalian saja diasah terus supaya medianya itu dibuat yang baik terus, pembelajarannya juga ini. Yang masih cepatnya dilaksanakan kembali ya Pak ya. Jadi biar nanti murid-murid di dalam kelas menjadi berkesan tentang ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Guru. Kemudian kalau dari Bapak PB, menurut pandangan umpan balik pada kegiatan pagi ini apa Pak?